Selamat datang di kuliah statistika. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji T berpasangan. Nama lain dari uji ini adalah dependent t-test atau paired t-test atau repeated message t-test yang gunanya untuk menguji selisih rata-rata dua hasil pengukuran yang berbeda terhadap anggota populasi yang sama. Nah, dari pernyataan tadi dikatakan ada dua hasil pengukuran yang berbeda. Nah, ini yang perlu dibahas adalah dari mana sumber-sumber perbedaan itu. Nah, ada 4 kemungkinan. Misalnya saja yang pertama, keadaan sebelum suatu treatment dan setelah treatment diberikan pada setiap anggota populasi. Ini dinamakan before after test. Misalnya begini, sebagaimana nanti dilihat pada contoh kasus pada tayangan ini. Di sini kita coba bandingkan misalnya berat badan sekelompok orang sebelum mengikuti program latihan tertentu dibandingkan dengan berat badan orang-orang itu setelah mengikuti latihan tertentu. Di sini kita bisa bandingkan sebelum mengikuti latihan berat badannya berapa, setelah mengikuti latihan berat badannya berapa. Di sini kita bisa mempertanyakan apakah program latihan itu efektif atau tidak, misalnya di dalam mengurangi berat badan. Itu adalah suatu contoh dari before after test. Tapi bisa juga perbedaan hasil pengukuran itu sebagai akibat dari masing-masing anggota populasi diberikan dua kondisi yang berbeda. Misalnya di sini kita bisa bandingkan bagaimana perbedaan kemampuan atau efektivitas membaca seorang anak dalam keadaan lampu agak gelap dan lampu yang terlalu terang. Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, itu adalah contoh yang kedua ya. Nah, bisa juga sumber perbedaan itu adalah masing-masing anggota populasi terhadap masing-masing anggota populasi diberikan metode pengukuran yang berbeda. Misalnya saja kita bisa bandingkan bagaimana apabila terhadap seseorang digunakan dua macam alat pengukur tekanan darah, tensimeter. Nah, apakah ada perbedaan misalnya antara penggunaan tensimeter yang mekanis dengan tensimeter yang digital? Nah, apakah terdapat perbedaan dalam hasil pengukurannya terhadap para pasien? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, misalnya, di sini sumber perbedaannya adalah adanya dua belahan, atau two halves, atau two sides pada tiap anggota populasi. Sebagai contoh, kalau kita lihat sepeda motor, ada roda depan dan ada roda belakang. Masing-masing roda bisa kita anggap sebagai one half. Jadi ada belahan depan, ada belahan belakang. Belahan depan maksudnya adalah roda depan dan belahan belakang roda belakang. Nah, apakah ban depan dan ban belakang itu mempunyai daya tahan yang berlainan? Misalnya saja seperti itu. Nah, tentu saja di dalam teknis pelaksanaan sampling akan dilakukan dua kali. Ya. Terhadap setiap sampel akan dilakukan dua kali pengukuran atau dua macam pengukuran. Nah, statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan rata-rata selisih pengukuran sampel dikurangi dengan besarnya selisih yang dihipotesiskan dibagi dengan hasil bagi antara simpanan baku selisih itu dengan akar dari ukuran sampel.
DF yang digunakan adalah N-1, banyaknya sampel dikurangi 1. Nah, untuk bisa melakukan tes ini, perlu diuji dulu apakah populasi selisih pengukuran berdistribusi normal ataupun tidak. Jadi rumus ini, statistik ini baru boleh digunakan apabila populasi selisih pengukuran berdistribusi normal. Nah, sehingga di dalam praktek sebelum melakukan uji ini harus didahului dulu dengan uji normalitas. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh. Contoh kasus yang pertama, misalnya di sini ada satu pusat kebugaran, fitness center, mengatakan bahwa pusat kebugaran itu mempunyai program khusus untuk mengurangi berat badan ya bagi para peserta yang register atau mengikuti program itu. Nah, untuk memeriksa apakah benar atau tidak program itu efektif di dalam mengurangi berat badan, maka dilakukanlah sampling terhadap 10 orang peserta program itu. Ya, jadi antara semua peserta dalam hal ini hanya dilakukan sampling terhadap 10 orang. Ya. Nah, secara teknisnya sebelum mengikuti program, berat badan mereka diukur dulu ya, dan dicatat. Nah, ini adalah hasil pengukuran berat badan mereka sebelum mengikuti program. Dan kemudian setelah mengikuti program itu beberapa lama, berat badan mereka diukur kembali. Ya, diukur kembali. Nah, diperoleh hasil seperti ini di kolom ketiga tabel. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah program tersebut efektif atau tidak dalam mengurangi berat badan? Taraf nyata yang diminta adalah 0,05. Nah, kemudian di sini dianggap bahwa selisih berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program berdistribusi normal. Nah, bagaimana cara melakukan pengujiannya? Nah, di sini eh, hipotesis nolnya adalah rata-rata populasi berat badan sebelum mengikuti program sama dengan rata-rata populasi berat badan setelah mengikuti program. Dan hipotesis tandingannya adalah rata-rata berat badan sebelum mengikuti program lebih besar daripada rata-rata berat badan setelah mengikuti program. Ya. Dengan kata lain, bisa juga dikatakan bahwa rata-rata populasi berat badan setelah mengikuti program lebih kecil dari rata-rata populasi berat badan sebelum mengikuti program. Tentu saja kalau memang program itu berhasil dalam mengurangi berat badan, maka seharusnya berat badan sesudah program kurang dari rata-rata berat badan sebelum program. Nah, kemudian apabila kita mendefinisikan rata-rata selisih sebagai rata-rata berat badan sebelum mengikuti program dikurangi rata-rata berat badan sesudah mengikuti program, maka kedua hipotesis tadi bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, taraf nyata yang digunakan adalah 0,05 dan statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan rata-rata D dikurangi D0 dibagi simpanan baku selisih dibagi akar ukuran sampel. Nah, nilai kritisnya adalah T lebih besar dari 1,833. Nah, dapat dari mana nilai 1,833? Oleh dari tabel nilai kritis distribusi T dengan DF-nya N-1. Di sini N-nya adalah 10, 10 dikurangi 1 menghasilkan 9. Ya, kemudian alfa yang digunakan adalah 0,5, sehingga kalau kita melihat tabel T, dengan DF 9 dan upper tail probability-nya adalah 0,05, maka dia peroleh nilai kritis 1,833. Dan angka ini ditempatkan di dalam gambar seperti ini. Ya. Jadi 1,833 adalah nilai kritisnya.
dan luas daerah di ekor kanan sebesar 0,05. Nah, kemudian kita menghitung rata-rata dari T, yaitu rata-rata selisih berat badan. Ya. Rata-rata selisih berat badan hasil sampling. Nah, kalau kolom kedua dan ketiga itu disalin kembali dalam tabel yang baru ini, jadi seperti ini. Maka saya tambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan ini untuk menghitung selisihnya. Jadi 4 ini adalah dari 82 dikurangi 78 masih 4, 90 dikurangi 85 menghasilkan 5, dan seterusnya. Ini namanya adalah selisih hasil sampling. Ya. Selisih hasil sampling. Nah, dihitung rata-ratanya, diperoleh 4,9 kg. Dan kemudian juga dihitung simpanan baku sampelnya dengan cara seperti ini, menghasilkan 3,35 kg. Kemudian hasil-hasil ini disubstitusikan ke dalam rumus T, ya. Dalam statistik T tadi, ya, diperoleh nilai T hasil sampling sebesar 4,625. Dan ini ternyata lebih dari nilai kritis tadi, ya, lebih dari 1,833. Sehingga nilai T hasil sampling ini jatuhnya di daerah penolakan. Di daerah penolakan. Sehingga kita menolak hipotesis nol, ya. Karena hipotesis nol ditolak, kita menerima hipotesis tandingannya. Ya. Hipotesis tandingannya adalah rata-rata populasi berat badan sebelum mengikuti program lebih besar dari rata-rata populasi berat badan setelah mengikuti program itu. Dengan kata lain, rata-rata populasi berat badan setelah mengikuti program lebih kecil dari rata-rata populasi berat badan sebelum mengikuti program. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata berat badan sebelum program diikuti secara signifikan lebih besar dari rata-rata berat badan setelah mengikuti program. Jadi program tersebut efektif dalam mengurangi berat badan pesertanya. Nah, itu adalah contoh kasus yang pertama. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Ini adalah contoh penerapan di bidang ekonomi. Jadi ada seorang peneliti ingin membandingkan bagaimana dua perusahaan pemberi kredit, anggaplah namanya adalah perseroan terbatas A dan perseroan terbatas B, ya, berbeda di dalam hal menaksir nilai barang agunan. Ya. Nah, ya di sini ada peneliti ini ingin membandingkan apakah kedua perusahaan ini memberikan penilaian yang sama atau tidak, ya, di dalam menilai barang agunan, ya, yang akan dijaminkan oleh calon debitur. Nah, untuk menguji itu pada tolak nyata 0,05 dilakukan sampling terhadap 8 orang calon debitur. Nah, kemudian kolom yang kedua ini menunjukkan penilaian barang agunan oleh PTA dalam satuan juta rupiah, oleh PTB dalam satuan juta rupiah juga. Nah, apakah terdapat perbedaan mengenai penilaian agunan yang diberikan oleh kedua perusahaan itu? Ya. Nah, di sini hipotesis nolnya adalah rata-rata populasi hasil penilaian oleh PTA sama dengan rata-rata populasi hasil penilaian oleh PTB. Dan hipotesis tandingannya adalah rata-rata populasi hasil penilaian oleh PTA tidak sama dengan rata-rata populasi hasil penilaian oleh PTB. Ya. Atau dituliskan dengan cara lain seperti ini. Tata penyata yang digunakan adalah 0,05. Dan seperti tadi, statistik uji adalah T sama dengan rata-rata selisih dikurangi rata-rata yang dihipotesiskan. Diulang. Statistik yang digunakan adalah T sama dengan rata-rata selisih hasil sampling dikurangi dengan
rata-rata selisih yang dihipotesiskan dibagi dengan simpanan baku dari selisih hasil sampling dibagi dengan akar dari banyaknya sampel. Ya. Nah, di sini ada dua nilai kritis, yaitu T lebih dari 2,365 dan T kurang dari negatif 2,365. Ya. Mengapa di sini ada dua nilai kritis? Karena kita melakukan uji dua sisi. Kita lihat di hipotesis tandingannya, tanda relasi yang digunakan adalah tidak sama dengan. Bukannya lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalnya di H1 tanda relasi yang digunakan adalah lebih besar atau lebih kecil, maka ujinya satu sisi, sebagaimana contoh pada contoh kasus 1. Nah, di sini dua sisi ujinya, nah sehingga jangan lupa alfanya harus dibagi 2. Taraf nyatanya harus dibagi 2, jadi 0,05 dibagi 2, itu 0,025. Ya. Jadi luas daerah di ekor kanan adalah 0,025, dan luas daerah di ekor kiri 0,025 juga. Nah, kemudian setelah itu kita cari nilai kritisnya, nilai kritis T dari tabel, ya, dari tabel nilai kritis T. Nah, berapa DF-nya, degree of freedom-nya? Ya, N-1. Ya, di sini kita menggunakan 8 sampel, sehingga degree of freedom-nya adalah 8 dikurangi 1, yaitu 7. Kita lihat tabel T, ya, DF-nya 7. Kemudian tadi setelah dibagi luas daerah ekornya, satu sisi adalah sebesar 2,365. Ya. Nah, ini kita lihat di sebelah atasnya upper tail probability-nya 0,025. Itu alpha dibagi 2. DF-nya 7. Diperoleh nilai kritis 2,365. Nah, angka itu ditempatkan pada gambar ini. Ya. Nah, kemudian seperti halnya tadi, kita buat tabel seperti ini. Ya, kita salin dua kolom rekanan dari tabel itu. Ya. Menghasilkan ini, kolom kedua dan kolom ketiga. Dan kita hitung selisih pengukurannya. Ya. 18,7 dikurangi 19,2 itu negatif 0,5. 20,3 dikurangi 20 yaitu 0,3. Ini adalah selisih. Kemudian kita hitung berapa rata-rata dari selisih ini. Ya. Yaitu di sini 0,25 juta rupiah. Simpanan bakunya 0,9 juta rupiah. Kemudian kedua hasil ini disubstitusikan ke dalam rumus statistik T tadi, ya, rumus yang ini. Maka dia peroleh 0, nilai T sebesar kira-kira 0,786. Nah, kemudian hasil ini ditempatkan pada gambar tadi, ya. Ternyata jatuhnya tidak ada penerimaan. Sehingga di sini kita tidak bisa menolak hipotesis nol. Sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kedua perusahaan itu di dalam hal memberikan penilaian terhadap barang agunan. Ya. Nah, perhatikan bahwa pada dua contoh kasus ini ditampilkan penerapan yang berbeda dari uji T berpasangan, ya. Di mana di dalam contoh kasus 1 yang menjadi sumber perbedaan, ya, yang menjadi sumber perbedaan hasil pengukuran adalah keadaan sebelum treatment, sebelum program itu ditempuh, program penurunan berat badan, dan setelah treatment dilakukan. Nah, jadi sumbernya dari yang pertama ini. Sedangkan di dalam contoh kasus yang kedua, di sana terhadap masing-masing calon debitur diterapkan dua metode pengukuran yang berbeda. Ya. Jadi dua perusahaan itu menggunakan cara pengukurannya masing-masing, ya, terhadap barang agunan dari calon debitur itu. Nah, demikian juga apabila suatu saat ditemukan kasus yang lain, ya, di mana tiap anggota populasi mengalami dua kondisi yang berbeda, ya, kita bisa gunakan juga uji T berpasangan ini. Nah, namun untuk yang dua yang lain tidak ada contohnya di dalam tayangan kali ini.
Baik, demikian telah saya contohkan bagaimana cara melakukan uji T berpasangan untuk eee, telah dicontohkan bagaimana cara menerapkan uji T berpasangan di dalam eee, praktek. Baik, demikian saya akhiri kuliah kali ini. Sampai jumpa di kuliah statistika yang lainnya.